Nah, di dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang makanan tadi ya. Jadi kita bahasnya bukan bahas makanan masak-masak ini ya. Bahan olahan makanan berupa hewani. Bentar ya, komputernya itu loading. Dari tadi itu kesulitan. Udah kelihatan? Sudah. Bismillah. Jadi pembahasan tentang hewan di dalam fikih itu selalu dibahas atau dibagi menjadi 3 ya. Ada hewan darat, laut, dan hewan yang hidupnya itu di 2 alam. Ada di darat dan di laut. Jadi nggak ada ini pembahasan fikih itu tentang hewan yang hidup di udara atau burung, itu nggak ada. Bahasanya selalu seperti ini. Nah, jadi yang akan kita bahas tentang hewan-hewan buruan ini yang hidupnya itu ada di darat, ada juga di laut, dan hidup di 2 alam. Atau hidup, atau bahasa ilmiahnya itu adalah amfibi ya. Amfibi itu hewan yang hidupnya itu di 2 alam, hidup di darat dan di laut. Kalau di dalam istilah fikihnya adalah hewan barmai. Hewan barmai itu adalah hewan yang hidupnya itu di bar itu artinya daratan, dan maun itu artinya laut, atau maiun sifatnya itu dia hidupnya itu di laut atau di air. Jadi yang dimaksud dalam laut ini bukan berarti laut dalam bentuk laut ya. Berarti kalau hewan yang hidupnya itu di kolam itu bukan laut dong. Ikan itu berarti dia nggak masuk. Hewan yang ikan yang hidupnya itu di laut itu halal dimakan. Berarti kalau kayak gitu yang hidupnya itu di kolam ya enggak halal dong, karena kan dia bukan laut. Konteksnya itu bukan bentuk lautnya, kan tetapi karena dia itu hidupnya itu di air. Nanti pembahasannya ada tentang halal haramnya, kemudian di hewan yang hidup di darat ini ada hewan yang masuk kategori jinak dan ada yang masuk kategori liar. Nah, yang jinak inilah yang nanti pembahasan di hewan sembelihan. Sedangkan hewan liar ini pembahasannya adalah hewan burung. Hadis pertama tentang hewan darat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dzinabin minas sibai wa an kulli dzi mikhlabin minat tayri. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, di sini naha an kulli dzinabin. Maksud larangan di sini adalah larangan untuk memakan hewan tersebut. Naha an kulli dzinabin. Melarang untuk memakan setiap binatang buas yang bertaring. Zina bin nabun itu adalah taring artinya. Yang dimasuk dengan kategori hewan bertaring yang di dalam hadis ini, hewan buas bertaring adalah hewan buas yang dia itu dapat bertahan hidup atau dia itu hidupnya itu memangsa hewan memangsa hewan lain gitu ya. Dia menggunakan taringnya. Jadi peran taring di situ sangat 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 berperan sekali untuk kelangsungan hidup hewan tersebut. Itu masuk kategori hewan buas yang bertaring di dalam hadis ini. Nasibang. Wa an kulli dzi mikhlabin minat tayri, dan setiap hewan burung yang berkuku tajam untuk memangsa. Nah, hewan burung rata-rata burung punya kuku tajam-tajam ya, karena dia kan runcing-runcing gitu untuk membantu dia hinggap di pohon seperti di ranting gitu ya. Jadi dia punya taring. Nah, taring yang dimaksud kuku tajam yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kuku tajam yang digunakan untuk memangsa. Hewan-hewan apa aja itu, seperti elang gitu ya. Elang itu dia menggunakan kuku tajamnya itu untuk memangsa. Sedangkan burung-burung lain dia juga punya kuku tajam, tapi kuku tajamnya itu digunakan untuk agar dia dapat membantu dia untuk hinggap di ranting-ranting pohon. Nah, jadi fungsinya berbeda. Fungsi kuku tajam di sini yang disebutkan di dalam hadis ini adalah untuk memangsa. Kemudian hadis yang kedua
Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawa. An-namlatu wan nakhlatu wal hudhud was surat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membunuh 4 jenis binatang. Jenis binatang ini yang dilarang untuk dibunuh apa aja itu, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Kenapa larangan dalam membunuh hewan-hewan ini? Ada banyak tafsiran dari ulama. Ada yang mengatakan bahwa hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang bermanfaat, ya. Hewan-hewan yang bermanfaat atau hewan-hewan yang dalam sejarahnya dia memiliki peran, misalnya seperti semut. Semut ini bahkan disebutkan di dalam Al-Quran dengan diksi atau dengan cerita yang positif, artinya hewan semut ini dimuliakan sehingga dia diceritakan, disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang penyebutannya itu menunjukkan keistimewaannya, seperti hewan semut, seperti hewan lebah, itu haram hukumnya untuk dibunuh. Haram untuk dibunuh. Kecuali hewan-hewan yang disebutkan di sini dia mendatangkan kemudaratan atau dia berbahaya. Misalnya semut merah gitu ya. Kadang kalau misalnya kita refleks gitu ketika digigit sesuatu di kulit kan ngerasa kaget gitu, wah ini apa, langsung pukul aja, nggak taunya itu semut. Nah itu kan dalam kondisi berbahaya seperti itu, darurat seperti itu, diizinkan untuk membunuh. Tapi tidak diizinkan, nggak ada alasan apa-apa, tiba-tiba ketemu semut dipites saja, yang itu yang dibolehkan seperti itu. Kemudian hewan lebah sama seperti semut tadi, dia juga dimuliakan, disebutkan di dalam Al-Quran. Dan burung hudhud. Burung hudhud juga nggak ada manfaatnya. Kalau misalnya membunuh hewan-hewan seperti ini kan nggak ada manfaatnya. Kemudian burung surat. Burung surat ini di dalam kalau misalnya kita coba googling bentuk burung surat ini banyak macamnya. Kalau digambarkan di dalam fikih itu burung surat ini dia yang memiliki kepalanya postur tubuhnya itu seperti gemuk gitu burungnya. Kemudian besarnya itu mungkin sekepalan tangan dan dia memiliki warna itu hitam putih di sayapnya. Itu bentuk burung surat, tapi dia memiliki di setiap daerah, setiap tempat dia memiliki karakter, warna atau bentuk yang berbeda-beda juga. Nah, burung surat ini dilarang juga untuk dibunuh karena dia kalau misalnya dilihat ada, nah itu tadi kan burung surat kan dia memiliki banyak ini ya varian ya, memiliki berbagai macam jenis. Nah, salah satu jenisnya itu dia adalah hewan pemangsa atau hewan karnivora. Dia memakan hewan lainnya menggunakan kukunya tadi. Jadi dia hampir serupa dengan elang. Tapi hewan-hewan burung surat yang ada di Indonesia itu digambarkan seperti burung gereja, pemakan tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian. Bentuknya seperti burung gereja. Nah, ini hewan-hewan ini disebutkan di dalam hadis, dikatakan dilarang untuk dibunuh. Hewan buruan. Nah, hewan darat tadi kan saya sebutkan di sini dibagi, ada hewan yang jinak, ada yang hewan yang liar. Di jinak nanti akan kita bahas di hewan sembelihan. Nah, hewan buruan yang dibolehkan untuk hewan liar yang boleh untuk diburu, dia memiliki beberapa syarat sah. Salah satunya yaitu hewan tersebut adalah hewan yang halal dimakan. Hewan yang halal dimakan itu seperti apa? Di sini kan kategori yang liar itu ada kategori hewan darat itu ada yang liar dan jinak. Yang jinak itu ya seperti kambing, seperti sapi, itu kan hewan-hewan jinak yang ketika didekati ya dia bisa didekati gitu ya. Hewan liar itu adalah hewan yang secara tabiatnya itu dia itu sulit untuk didekati oleh manusia. Seperti apa misalnya? Seperti rusa gitu ya. Kalau misalnya di hutan kan sulit. Rusa, kancil seperti itu. Itu masuk kategori hewan liar. Nah, hewan-hewan ini dia boleh untuk diburu boleh diburu dalam kondisi keadaan tidak darurat ya. Nanti untuk keadaan darurat nanti saya bahas setelah ini. Hewan-hewan yang boleh diburu adalah hewan-hewan yang halal dimakan seperti rusa tadi.
seperti kancil kayak gitu. Itu hewan-hewan yang halal dimakan. Sedangkan harimau, singa itu kan dia memiliki taring. Memiliki taring yang dia taring tersebut digunakan untuk memangsa hewan lain sehingga dia bertahan hidupnya dengan taring. Nah, itu hewan yang dilarang untuk dikonsumsi berdasarkan hadis ini. Naha an kulli dzinabin minas siba. Rasulullah melarang untuk memakan setiap binatang buas atau hewan buas yang bertaring. Kemudian hewan yang boleh menjadi hewan buruan adalah ini tadi termasuk hewan liar. Termasuk hewan liar tadi yang sulit, kategori liar tadi kan yang tidak mudah untuk didekati ya. Kalau hewan yang mudah didekati itu masuk ke hewan jinak, dan cara membunuhnya itu dengan cara disembelih. Sedangkan hewan-hewan yang masuk kategori hewan buruan ini adalah hewan yang diizinkan untuk diburu atau untuk dibunuh tidak perlu pakai sembelih. Jadi kalau misalnya hewan tadi ya, misalnya kayak kancil tadi ya, di hutan kita berburu kancil, cukup dipanah misalnya. Kalau misalnya menggunakan panah, dipanah dan dia mati, maka itu hewannya itu halal. Nah, dengan masuk dengan syarat-syarat. Nah, itu. Sedangkan hewan seperti kambing kayak gitu, itu ya nggak perlu diburu, nggak perlu dipanah. Itu kan disembelih nantinya. Kemudian matinya hewan tersebut dikarenakan luka akibat buruan. Misalnya kita tadi menggunakan panah ya berburunya ya. Nah, dipastikan bahwa hewan itu mati karena panah yang kita lemparkan atau panah yang kita lesatkan. Bukan karena dia itu mati apa misalnya kalau digambarkan dalam fikih itu dia mati itu karena kaget gitu ya. Mungkin digambarkan hewannya jantungan, kaget gitu. Nah, itu nggak bisa karena dia tidak masuk kategori dia terbunuh oleh alat buruan, alat berburu. Atau dia itu matinya karena dipatok ular gitu ya, ular berbisa. Walaupun kita melesatkan panah, nggak tahu kenapa enggak, ternyata dia mati. Matinya itu karena bisa ular. Nah, itu juga tidak masuk kategori hewan yang halal untuk dikonsumsi, hewan buruan yang halal dikonsumsi. Nggak masuk karena dia matinya bukan karena alat yang kita gunakan. Intinya gitu. Kita menggunakan alat berburu untuk hewan tersebut. Kalau matinya bukan karena alat tadi, maka dia tidak masuk kategori hewan yang sah, tidak halal hukumnya untuk dikonsumsi. Kemudian tidak ada keraguan atas alat berburu yang dilepaskan. Nah, dalam kondisi misalnya hewannya itu agak jauh gitu ya, agak jauh. Misalnya kita menggunakan senapan gitu, kita tembak, kemudian hewannya kabur, tapi kita yakin kena. Tapi dicari-cari kok nggak ketemu hewannya. Baru ketemunya itu besoknya ketika kita ngelewatin tempat tersebut, kita ketemu, oh hewannya kena ternyata, dan dia mati. Nah, kalau misalnya kita ragu dia itu mati karena apa, maka itu masuk kategori hewan tersebut haram dimakan. Kenapa? Karena kita ragu, ini matinya itu karena alat yang kita gunakan, karena senapan, atau jangan-jangan matinya itu karena faktor lain. Ya, faktor lain ya mungkin karena ada hewan lain, atau karena dia itu terjatuh atau gimana lah. Yang jelas bukan karena tembakan yang kita lesatkan ke hewan tersebut. Nah, kalau kita masih ragu, maka dia masuk kategori hewan yang haram untuk dimakan. Kemudian yang terakhir, sebaiknya disembelih jika memungkinkan atau hewan tersebut masih hidup. Misalnya sudah ditembak gitu ya, hewannya itu masih meraung-raung gitu. Kalau misalnya masih memungkinkan untuk disembelih, maka disembelih. Karena hewannya itu belum meregang nyawa, nyawanya itu belum hilang. Jadi disembelih untuk memudahkan. Kalau misalnya ditembakkan gitu kemudian luka dan dia itu mati, itu masuk itu boleh. Kenapa? Karena kan dia matinya karena alat yang kita gunakan. Nah, syaratnya untuk dapat menghalalkan berburuan tadi sama seperti kita menyembelih. Saya loncat langsung ke bagian penyembelihan hewan. Syarat sah sembelihan hewan itu yang pertama menyebut nama Allah. Jadi kalau misalnya kita nyembelih kan Bismillah, Allahu Akbar, misalnya cukup seperti itu. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting di sana ada penyebutan nama Allah. Nah,
Begitu pula ketika kita menggunakan, ketika kita berburu hewan, ketika kita menembak atau ketika kita melesatkan panah itu dengan nama Allah juga. Kalau misalnya nggak dengan nama Allah, sama dengan menyembelih hewan tidak menyebut nama Allah. Nah, kalau tidak menyebutkan nama Allah ketika berburu atau ketika menyembelih, maka status hewan tersebut terhitung hewan bangkai yang haram dimakan. Jadi hewan bangkai itu adalah hewan yang matinya itu tidak menyebut nama Allah. Ya, tidak disembelih atau tidak diburu dengan menyebut nama Allah. Kemudian orang yang berburu tentu adalah orang yang berakal ya. Karena hewan yang disembelih atau hewan yang diburu itu juga itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Ibadah itu kan diterima karena orang yang beribadah itu dia berakal. Kemudian untuk hewan sembelihan itu ketika dia disembelih dipotong dipotong uratnya, maka darahnya akan terpancar. Darah terpancar itu karena dua hal. Yang pertama karena pisaunya tajam, karena pisau tajam ini adalah salah satu sunnahnya Rasul. Kalau mau menyembelih hewan, pisaunya harus ditajamkan dulu. Harus dipastikan pisaunya tajam. Kemudian memutus minimal urat wajedan. Urat wajan. Dua urat tebal yang ada di leher. Ada 4 macam saluran urat yang ada di leher ini. Ada 4 macam saluran di leher hewan tersebut. Ada yang disebut dengan hulkum. Hulkum itu adalah saluran nafas. Yang kedua, mari. Mari adalah saluran makanan. Ada dua ini. Kemudian yang ketiga dan keempat itu adalah wadjan. Wadjan ini adalah wadjani itu bahasa, yaitu dua pembuluh darah. Pembuluh darah arteri karotis dan vena jugularis. Kalian coba cari tahu di sini pembuluh darah inilah yang berfungsi untuk menyalurkan atau menarik kembali darah yang mengalir di otak kita. Nah, syarat minimal secara itifak fuqaha minimal untuk menyembelih hewan itu harus memutus dua pembuluh darah ini, wadjan ini, pembuluh darah arteri karotis dan jugularis. Kalau misalnya sudah terputus dua ini, tanpa terputusnya mari atau hulkum, maka itu sah. Tapi kalau misalnya terputus hanya hulkum dan mari tanpa memutus wadjan, itu belum sah. Jadi yang putus itu adalah wadjan itu. Yang lainnya boleh putus, boleh enggak. Saya kembali lagi ke slide yang tadi. Hewan buruan tadi ya. Jadi pembahasan hewan darat itu ada hewan buruan dan hewan yang disembelih. Jadi proses penyembelihan tadi sudah saya jelaskan. Dan hewan buruan tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian masuk yang kedua adalah hewan laut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perihal laut. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi di dalam hadis ini dalam riwayatnya bahwa ada orang atau sekelompok orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya perihal tentang dia hidupnya di laut sebagai nelayan. Kemudian air yang dibawa itu hanya sedikit untuk bersuci. Biasanya sebelum berlayar mereka membawa air gitu, air minum gitu. Air minum kan air yang suci untuk bersuci. Kemudian mereka bertanya, kalau kami berwudhu dengan air ini, maka kami bisa mati. Karena kami nggak punya air untuk diminum lagi. Bagaimana? Mereka bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam perkara ini bahwa air laut itu bahwa lautan itu atau huru ma'uhu, bahwa airnya itu suci, lagi mensucikan, ya.
Berarti bisa digunakan untuk bersuci, untuk berwudu bisa, untuk mandi jenabah bisa. Wal hillu maitatuhu, dan mayat dan bangkai hewan yang hidup di laut ini hukumnya juga halal. Jadi kalau misalnya ikan itu nggak perlu disembelih. Ikan itu walaupun dia matinya itu apa dipukul-pukul gitu ya. Pernah kalau kalian ngelihat ikan apa dijual di pasar itu yang masih gerak-gerak itu ketika ada yang beli udah dipukul kepalanya mati. Nggak perlu disembelih. Nah, itu juga halal. Nah, ikan juga adalah hewan ini yang hidup di air ya. Bukan ikan lele kan hidupnya nggak di laut. Jadi yang seperti yang saya jelaskan, yang dimaksud dalam lautan, yang dimaksud di dalam lautan di dalam hadis ini adalah yang hidupnya itu di air. Hewan-hewan yang hidup di air seperti ikan, udang, apalagi cumi-cumi gitu ya, yang bisa dimakan, yang tidak berbahaya untuk dikonsumsi, itu bangkainya jika dia mati tanpa disembelih dengan menyebutkan nama Allah, itu halal untuk dimakan. Yang saya maksud bangkai di sini, bangkai di dalam fikih itu adalah hewan yang mati tidak dengan menyembelih atau tidak dengan menyebutkan nama Allah, itu disebut dengan bangkai di dalam bahasan fikih. Jadi berbeda dengan istilah bangkai yang kita pahami ya. Kalau bangkai yang kita pahami mungkin bangkai yang sudah bau busuk mati gitu aja. Kandungan hukum dari hadis ini adalah air laut itu suci dan mensucikan, layak untuk digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, bangkai hewan laut itu halal tanpa harus disembelih terlebih dahulu. Jadi nggak perlu ragu ya. Kalau misalnya biasanya kalau kita misalnya lagi berlibur ke negara mana gitu yang kita itu ragu ini makanan-makanan yang ada di sana. Yang paling aman adalah makan ikan. Makan ikan itu insya Allah halal. Tanpa dia disembelih juga dia sudah halal. Bangkainya halal karena disebutkan dalam hadis. Jadi kalau ragu lebih baik makan ikan. Kalau lebih ragu lagi ya telur ceplok aja. Telur ceplok juga halal. Selanjutnya, hewan amfibi yang hidup di dua alam. Kalau sudah membahas tentang hewan amfibi ini, kita akan membahas tentang perbedaan pendapat ulama. Jadi kita belajar tentang perbedaan pendapat ulama itu agar kita menjadi orang yang bijak, ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat masyarakat kita, fenomena masyarakat kita itu kan mereka yang tidak ada yang ilmunya masih setengah-setengah ketika mendapatkan kajian tentang hukum, tentang fikih terutama, mereka taunya bahwa hewan amfibi itu haram, nggak boleh itu dimakan. Gitu. Udah kayak gitu aja, mereka nggak mau nerima alasan apapun. Nah, kalau yang kayak gitu kan itu tertutup sekali gininya wawasannya. Maka kita harus membuka wawasan, kita pahami bahwa hewan yang hidup di dua alam ini nanti ada perbedaan pendapat ulama. Supaya kita bijak nanti ketika hidup bermasyarakat, ada yang bilang ini haram, ini halal. Nggak usah debat-debat ini, bahwa di sini sudah didebat oleh ulama dan mereka debat ulama itu, perbedaan pendapat ulama itu membawakan rahmat. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu, mereka berdebat, perbedaan pendapat mereka itu biasanya membawa musibah karena biasanya membawa perpecahan. Di sini dalam hadis ini anna tabiban ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dokter ya, tabib istilahnya dulu. Tabib itu diambil dari bahasa Arab. Tabib itu adalah dokter. Mendatangi Rasulullah SAW kemudian bertanya tentang penggunaan katak. Ya. Kodok dufda atau difda. Penggunaan kodok di sini digunakan untuk berobat atau untuk dijadikan obat. Panahahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an qatlih. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuhnya. Pelarangan membunuh kodok di sinilah yang dijadikan alasan bahwa kodok itu haram untuk dikonsumsi. Karena kalau misalnya dia mau dikonsumsi kan nggak mungkin konsumsi kodok dalam keadaan hidup. Pasti dia kan mati. Jadi kan kodoknya kan harus mati dulu. Nah, membunuh kodoknya itu yang nggak boleh, larang.
Dan kodok juga, kalau di bahasan fikih, kodok ini termasuk kategori hewan hasyarat. Hewan hasyarat ini adalah hewan-hewan yang melata dan dia itu masuk kategori hewan yang menjijikkan. Hewan-hewan yang menjijikkan, tapi memang kriteria menjijikkan ini sangat subjektif sekali ya. Karena bagi orang mungkin dulu ketika membahas tentang kodok di zaman dulu, zaman fikih membahas tentang ini, kodok itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Tapi mungkin sekarang ada kodok yang memang diternak gitu ya, kodok yang diternak kemudian dia dalam keadaan bersih gitu, masuk masuk hewan yang bersih. Sifat menjijikkannya itu hilang. Jadi kalau misalnya ilat hukumnya dilarangnya mengkonsumsi kodok itu adalah karena dia termasuk kategori hewan yang menjijikkan, maka untuk sekarang itu tidak berlaku lagi. Berarti kodok halal untuk dikonsumsi. Tapi yang dijadikan ilat hukum kelarangan mengkonsumsi kodok adalah membunuh kodok yang ada di dalam hadis ini. Jadi ilat hukumnya larangan mengkonsumsi kodok adalah membunuh hewan tersebut. Bagaimana dengan hewan-hewan lain? Contoh semacam buaya. Buaya juga hidupnya itu di dua alam ya. Dia hidupnya itu di sungai, hidup juga di darat. Di sini juga perbedaan pendapat. Buaya itu kita lihat sendiri dia memiliki taring ya. Jadi kalau dia memiliki taring artinya ada dua pendapat tentunya, ada yang melarang, ada yang mengharamkan. Nah, yang menganggap pendapat yang mengatakan dia itu dapat hidup di dua alam, pendapat yang mengatakan bahwa buaya ini adalah hewan yang hidupnya itu di darat, maka dia itu haram untuk dimakan. Kenapa? Karena dia memiliki taring tadi. Hewan yang bertaring kan nggak boleh tadi. Hadis yang pertama yang kita bahas. Hewan buas yang bertaring itu nggak boleh dimakan. Itu karena dia hewan darat. Tapi apakah buaya ini adalah hewan darat? Buaya juga dia hidupnya itu di air. Kalau orang yang melihatnya itu dia adalah hewan air, maka semua hewan yang hidup di air itu halal untuk dikonsumsi. Kan hadisnya seperti itu tadi. Nah, yang paling aman yang mana? Yang paling aman adalah ketika terjadi pertentangan dalil antara yang mengharamkan dan yang membolehkan, yang paling aman untuk menghindari agar kita tidak termasuk ke dalam perkara yang syubhat adalah meninggalkan mengkonsumsi hewan ini tadi. Jadi ya anggap aja hewan itu adalah haram. Jadi kita tidak mengkonsumsi. Nah, kalau misalnya kita konsumsi ada kekhawatiran jangan-jangan hewan ini buaya ini termasuk kategori hewan yang halal, hewan yang haram. Nah, jadi lebih aman ya adalah makanan yang lain, masa nggak ada makanan lain. Kecuali dalam kondisi darurat. Nah, tadi saya belum bahas tentang kondisi darurat ya. Di dalam hadis yang pertama kita membahas tentang bahwa hewan yang bertaring atau hewan yang memiliki kuku tajam untuk memangsa itu haram untuk dimakan. Tapi di dalam pembahasan fikih, hewan-hewan yang haram dimakan boleh untuk dikonsumsi dengan syarat kita dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu misalnya kita tidak menemukan makanan apapun lagi nih. Bahkan selain hewan buas tadi, babi sekalipun yang sudah jelas statusnya dia adalah haram, disebutkan di dalam Al-Quran, boleh untuk kita konsumsi dalam keadaan darurat. Keadaan darurat itu kalau misalnya kita tidak mendapatkan makanan selain itu. Kemudian kita terancam mati kalau kita nggak makan. Nah, maka boleh makan itu. Makannya pun juga biqadril hajah. Biqadril hajah itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita itu bukan kebutuhan sampai kenyang. Kebutuhannya adalah kebutuhan hingga kita dapat bertahan hidup. Bertahan hidup misalnya sudah lemes banget, kita butuh makan. Makan secukupnya. Secukupnya bukan berarti sampai kenyang banget ya. Enggak. Cukup agar kita dapat bertenaga kembali. Nah, itu hewan-hewan yang haram yang kita pelajari tadi, yang disebutkan di dalam hadis tadi. Hewan tersebut haram, tapi boleh dikonsumsi dalam keadaan darurat. Termasuk sambung tadi, sambung di hewan amfibi tadi, ada buaya, kemudian selain itu ada ular. Ular laut itu beda dengan belut ya. Kalau belut kan jelas dia memang hidupnya itu dia kan ular gitu. Dia adalah belut. Nah, ini ada ular yang hidupnya itu di laut. Boleh nggak dimakan? Kalau memang dia statusnya itu hidupnya itu di laut, maka dia masuk kategori hewan laut. Nah, hewan laut hukumnya kembali ke hadis tadi.
tidak perlu disembelih, pakainya pun juga statusnya halal. Bagaimana dengan kepiting atau rajungan? Kepiting rajungan ini ternyata berbeda ya. Kepiting itu dia kalau rajungan itu adalah hewan yang hidupnya di laut. Kalau menurut fatwa MUI, sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ada di perjalanan. Nah, kepiting. Kalau rajungan ini dia adalah hewan laut ya, asli dia adalah hewan laut. Sedangkan kepiting ini hewan laut yang dia dapat bertahan, dia itu bisa hidup di darat. Kalau rajungan statusnya dia adalah memang benar-benar hewan laut. Kalau misalnya yang kepiting ini yang masih diragukan, dia adalah hewan laut yang dia itu sering juga di daratan. Itu apa perbedaan antara rajungan dan kepiting. Kalau rajungan statusnya itu jelas dihalalkan kalau menurut fatwa dari MUI, sedangkan kepiting ini menurut fatwa MUI juga statusnya itu halal. Kenapa? Karena dia masuk kategori hewan laut yang dia memang dapat bertahan di darat. Tapi dapat bertahan di darat ini kan bukan artinya dia adalah hewan yang hidupnya itu di darat. Dia hanya mampu untuk hidup di darat, tapi dia mampu hidup di daratnya itu berbatas waktu. Aslinya dia adalah hewan laut. Karena dia aslinya adalah hewan laut, maka dia masuk kategori dalam hadis yang saya sampaikan tadi. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas, kita coba diskusi bareng-bareng tentang hewan-hewan ini atau hewan yang lainnya. Sekarang hewan sembelihan tadi sudah saya sampaikan, syarat sah menyembelih itu adalah menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim minimal ya, atau Bismillah Allahu Akbar. Kemudian yang menyembelih adalah orang yang berakal. Dan terpancar darah tadi karena pisaunya itu yang tajam dan dia harus memutus minimal urat wajah. Ada 2 urat tebal. Kalau khususnya laki-laki nih, harus belajar cara menyembelih hewan. Jadi kalau ilmu yang saya dapatkan itu, menyembelih hewan itu, bahwa tenggorokan kita ini kan, atau tenggorokan hewan itu punya cincin-cincin di tenggorokan ya. Di kerongkongan itu ada cincin. Kalau kalian coba dipegang, itu ada semacam cincin. Nah, rumusnya itu kalau misalnya ada 5, 3, dan 1. 5 itu untuk hewan semacam sapi, kerbau, kambing itu 3, dan 1 itu untuk ayam. Maksudnya adalah cincin yang ada di tenggorokan kita ini untuk mengukur di bagian mana seharusnya kita memotong atau kita menyembelih itu menggunakan ukuran tadi. Jadi kalau misalnya ayam diukur dari pangkal tenggorokannya tadi itu ada 1 cincin. Satu cincin, 1 jari maksudnya, bukan cincin ya. 1 jari. Jadi diukur dari 1 jari tadi. Nah, kalau misalnya kambing diukur dengan 3 jari dari pangkal tadi atau lurusan dari telinga. Lurusan dari telinga. 3 jari kita diukur, nah itulah batas atau lebih sebaiknya untuk menyembelih. Boleh nggak lebih dari itu? Boleh. Tapi berdasarkan saran dari kedokteran hewan adalah berdasarkan rumusan ini tadi. Sedangkan kalau untuk sapi itu 5 jari kita diukur dari pangkal tadi atau dari lurusan telinga hewan tadi. 5 jari dari pangkal tadi itu diukur, nah itulah batas sebaiknya disembelih. Nah, itu berdasarkan ilmu atau saran yang disampaikan oleh kedokteran hewan karena dari situlah urat wajan tadi itu yang paling dekat sehingga paling cepat untuk diputuskan. Tadi saya sampaikan tentang hulkum, mari, dan wajan. Nah, menariknya saya ketika mencari materi tentang penyembelihan hewan ini, saya ada membaca satu artikel yang membahas tentang perbedaan antara menyembelih hewan dengan cara yang syariah, dengan cara yang syar'i. Syar'i itu ya seperti disembelih gitu ya, dengan cara yang dikembangkan di negara barat. Saya mendapatkan artikel yang berdasarkan penelitian di Universitas Hannover di Jerman gitu ya. Ada penelitian. Jadi hewan-hewan yang akan disembelih itu jauh-jauh hari mereka ditanamkan chip di otak dan di jantung.
Ditanamkan chip ini yang berfungsi untuk mengukur seberapa sakitnya hewan tersebut ketika disembelih. Nah, hewan tersebut sebelum disembelih jauh-jauh hari itu berapa minggu dibiasakan dengan penanaman chip tadi itu, kemudian ketika disembelih, hewan yang disembelih dengan cara yang syar'i, ketika dilihat chip yang ditanamkan di otak itu tidak menunjukkan bahwa hewan itu merasakan sakit. Seperti deep sleep, bahasa penelitian itu, seperti hewan itu merasakan langsung deep sleep. Deep sleep itu langsung tertidur pulas. Sedangkan yang ada di jantung itu sensornya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan. Peningkatan di sini dijelaskan bahwa itu karena luka yang terbuka, kemudian jantung yang masih berfungsi tersebut karena hewannya statusnya masih hidup. Jantungnya itu masih berfungsi dan dia memompa darah sebanyak-banyaknya. Sehingga tadi ketika kita menyembelih hewan kan darahnya itu muncrat keluar gitu ya, keluar seperti itu. Semakin banyak darah yang keluar, semakin deras, itu semakin baik. Artinya jantungnya itu berfungsi dengan sangat baik sekali memompa darah tadi. Darah tadi dipompa yang seharusnya nyampe ke kepala, ke otak, karena terputus maka keluarlah darah tersebut. Kemudian dengan cara yang kedua yang dikembangkan di negara barat tadi, ketika mereka caranya dengan memukulkan alat tumpul di kepala sehingga hewan tersebut pingsan. Ketika pingsan itu otak menunjukkan sensor tersebut naik, sensornya menunjukkan naik, artinya hewan tersebut merasakan kesakitan ketika dilakukan dengan penyembelihan dengan cara seperti itu. Kemudian ketika disembelih, jantung tadi tidak menunjukkan, sensor yang ditanamkan di jantung tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan yang naik seperti penyembelihan secara syar'i tadi, sehingga jantung tadi tidak memompa darah yang ada di dalam tubuh hewan tadi. Tidak dipompa sehingga darahnya tidak terhabiskan. Nah, status darah yang ada di dalam, yang masih banyak di dalam hewan tadi, itu menghasilkan daging yang unhealthy atau daging yang kurang sehat. Sedangkan daging yang darahnya sudah habis dengan yang disembelih dengan cara yang syar'i tadi adalah masuk kategori daging yang sehat. Karena apa? Karena dagingnya tadi itu darahnya itu sudah banyak keluar, sudah banyak habis. Nah, menurut badan kalau di PBB itu yang meneliti tentang kesehatan makanan, WHO kalau nggak salah baca ya, nanti bisa dibaca, nanti file ini silakan di download, saya berikan, bisa dicek, ini ada di websitenya Bogor Kabupaten, website pemerintah Bogor. Nah, hewan yang disembelih dengan cara yang syar'i tadi menghasilkan daging yang sehat. Kenapa? Karena darahnya tadi sudah banyak habis. Darah yang menetap di dalam hewan tersebut jika dibiarkan itulah yang dapat menjadi media untuk tumbuhnya hewan-hewan yang atau bakteri-bakteri yang berbahaya, sehingga tadi kualitas dagingnya itu kurang sehat. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa penyembelihan dengan cara yang syar'i ini jauh-jauh hari sudah dirumuskan seperti ini, dan dia membawa manfaat dan terbukti sampai sekarang melalui penelitian yang dilakukan di Universitas Hannover, Jerman. Kalau kita ngelihat banyak ya, kemarin juga waktu saya cari materi tentang penyembelihan hewan itu, saya ngelihat video penyembelihan hewan di Papua gitu ya. Mereka cuma diparang, kepala hewan tersebut diparang gitu aja kan, kesakitan, kesian. Tidak memiliki rasa kehewanan. Amara Rasulullah SAW bihaddi syifari, untuk atau etika menyembelih hewan itu tadi yang saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengasah pisau terlebih dahulu sebelum disembelih. Wa antawaro anil bahaim, tanpa memperlihatkannya kepada hewan lain. Nah,
Di sini adalah etika. Ini berbicara tentang etika menyembelih hewan. Pertama tadi pisaunya harus ditajamkan dulu, kemudian yang kedua, apalagi ketika pas menyembelih hewan kurban ya di Idul Adha gitu, itu hewan-hewan yang lain itu harus ditutup, harus ada penutup agar hewan-hewan yang lain tidak menyaksikan. Itu sebagai bentuk rasa kehewanan. Nah, jadi dalam Islam pun juga hewan, walaupun mereka hewan gitu ya, bukan manusia, jadi mereka juga tetap kita hormati dan kita sayangi. Bentuknya itu dengan cara seperti ini, agar mereka nggak sedih. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi. Kalau ada, kita diskusikan bareng-bareng. Silakan yang mau bertanya. Di kolom chat. Ada yang mau bertanya, silakan. Pak, saya mau bertanya. Siapa ini yang bertanya? Tidak kelihatan, Pak. Itu Pak, saya. Putri. Ya Pak. Saya kan pernah nonton penyembelihan ayam gitu Pak di YouTube. Terus ayamnya tuh digantung kakinya, terus langsung dimasukin ke air yang panas gitu Pak. Itu boleh? Nah, ya. Oke. Masih Pak. Ayam, oke. Ayam itu masuk kategori hewan darat yang halal dikonsumsi dan dia masuk kategori yang jinak. Kalau dia masuk kategori jinak, maka caranya harus disembelih. Ya. Penyembelihan yang syar'i itu adalah penyembelihan yang sama Allah. Kalau yang dia berarti tadi itu hewannya diikat, digantung, kemudian dicelupkan ke air panas. Nggak disembelih dong. Iya Pak. Itu tadi. Hewan itu kalau misalnya disembelih, manfaatnya adalah untuk memompa darah yang ada di dalam tubuh hewan tersebut, sehingga sedikit atau nggak mungkin habis, tapi minimal itu membantu untuk menghabiskan darahnya. Darah yang ada di dalam hewan tadi, kalau misalnya masih banyak, itu akan merusak kualitas dagingnya. Kalian pernah makan daging ayam yang di dalam dagingnya itu masih ada merah-merahnya gitu ya? Itu karena belum bersih, darahnya itu masih ada di dalam daging. Kalau darahnya itu sampai sudah habis kayak gitu, darahnya itu nggak bakal menetap di situ. Nah, kalau ditanya hukumnya gimana kalau status penyembelihan seperti itu? Itu jelas itu menyalahi syariat. Sehingga banyak sekarang ini tempat pemotongan ayam biasanya dilabeli dengan tempat pemotongan ayam syar'i gitu ya. Nah, itu yang seperti itu lebih aman. Itu tempat penyembelihan ayam yang syar'i itu mulai muncul karena ada kekhawatiran tentang hewan-hewan ayam, apalagi banyak sekarang itu makanan-makanan yang cepat saji, yang Kentucky, KW sekian itu kan biasanya mereka butuh ayam dalam porsi banyak gitu dan cepat gitu. Nah, kalau misalnya di tempat pemotongan ayam itu tidak dengan cara syar'i, tidak disembelih, maka itu masuk kategori yang haram. Jadi harus bijak memang cari tempat penyembelihan ayam. Apalagi kalau misalnya kalian punya bisnis ayam-ayam kayak gitu, yang KFC, KW sekian gitu, dicari tempat penyembelihan ayam yang syar'i. Yang lain? Saya Pak. Anggre. Ya. Kalau kucing peliharaan gitu Pak, dikonsumsi boleh nggak? Soalnya kan banyak orang-orang yang cari kucing terus dagingnya itu juga dijual gitu kan ada Pak, banyak. Dia masuk kategori hadis yang ini, Mbak. Walaupun dia nggak masuk kategori hewan yang ini ya, hewan binatang buas. Tapi dia itu bertaring dan dia itu bertahan dia makannya itu dengan taringnya tadi kan, kayak makan daging nangkap
tikus gitu ya. Ini kan menggunakan taringnya, walaupun dia sudah dijinakkan, tapi dia masuk kategori hewan yang seperti itu. Dan esensinya apa sih makan kucing? Kucing itu kalau misalnya kita berbicara memang hadisnya itu nggak ada ya, secara konteksnya itu nggak ada pembahasannya itu menyebutkan haram memakan kucing. Tapi kucing itu adalah hewan yang dimuliakan. Di dalam hadis sering kali Rasulullah menyebutkan beberapa hadis itu konteksnya itu, substansinya itu memuliakan kucing. Karena kucing itu memiliki seperti menggambarkan bagaimana kucingnya Rasulullah gitu. Itu kan artinya hewan yang dimuliakan. Jika hewan tersebut sudah dimuliakan, disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis, maka ya itu tadi, dia termasuk kategori hewan yang dilarang untuk hidup. Itu jawaban dari saya, Mbak. Nanti bisa dicari cari tahu lagi. Mungkin ada fatwa dari MUI terkait tentang kucing. Mungkin ada dasar hukum yang lain. Saya yakin kalau secara etika tadi itu masuknya di situ tadi. Baik, Pak. Terima kasih. Coba giliran saya yang bertanya. Misalnya, saya bawa mobil, kemudian saya ngelewatin tempat peternakan bebek. Nggak sengaja ternyata kelindes bebek. Mati 3. Bebek yang mati saya lindes itu, boleh nggak dimakan? Yang bisa jawab, silakan. Bebek loh. Bisa diulang, Pak? Hewan yang halal dimakan, bebek. Apa tadi? Ayo, siapa yang mau jawab? Yang belum absen deh, yang belum absen. Kalau mau saya absen, jawab dulu. Dah? Hilda menjawab. Nah, siapa nih? Muhammad Ramadhani Jihad. Saya mungkin nyoba aja ya, Pak. Menurut dari hadis yang Bapak ajarkan tadi, bebek itu kan termasuk hewan darat, kemudian juga hewan jinak. Kalau misalkan ada kejadian seperti itu, sedangkan bebeknya itu nggak disembelih secara syar'i, malah kelindes, itu masuknya menjadi bangkai sih, Pak. Jadi tidak boleh dikonsumsi. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, sip kalau gitu. Nah, gimana kalau misalnya ketika saya berangkat, kan saya baca doa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawin alaina safaron hadza. Kemudian kelindes bebek tadi. Kelindes besoknya. Besoknya saya berangkat, lewat situ lagi kelindes lagi 2. Nah, bebeknya gimana? Ramadhani deh, jawab lagi. Itu kan baca doanya buat pribadi ya, Pak, bukan niat buat menyembelih. Jadi mungkin berbeda juga, Pak, niatnya gitu. Oke, sip, masuk. Nah, kalau misalnya saya lewat lagi nih besoknya nih, lewat lagi ke tempat ternak bebek yang kayaknya saya dendam gitu sama yang punya gitu ya. Lewat lagi kemudian, wah ini banyak bebeknya. Saya lewat lagi, saya yakin nih bakal ngelindas lagi nih. Kenapa? Karena hari kemarin sama kemarinnya lagi pasti kelindas itu. Ada 3, ada 2. Nah, saya lewat lagi nih. Saya yakin nih bakal ngelindas lagi nih. Kalau misalnya saya kan berdasarkan apa yang kita pelajari tadi kan disembelih dengan menyebut nama Allah ya. Karena saya yakin bakal ngelindas nih. Bismillah, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim, lewat, benar, kelindas 1. Gimana itu? Kalau itu balik lagi ke cara penyembelihan sih, Pak. Kalau misalkan cara yang syar'i itu kan pakai pisau yang tajam, disembelih sampai
uratnya itu putus. Nah, kalau itu kan kelindes gitu, Pak. Mungkin kepalanya yang copot atau badannya yang remuk gitu. Oke, masuk. Oke, sip. Jawabannya udah oke. Nah, saya mau cerita juga. Dulu pernah kejadian, bukan saya sih. Ada orang ketika ngelewatin, saya ingatnya itu waktu saya kecil sih. Waktu saya kecil, ketika main-main, ada orang berkendara, kemudian ngelindas ayam tetangga. Dan saya menyaksikan waktu itu. Ketika kondisi ayam kan ketika kelindas gitu kan kelepar gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu ditangkap dan disembelih. Nah, artinya saya baru sadar saya ketika pas saya mengerti tentang hukum ini, baru saya sadar. Saya ingat itu masih ada di kepala gitu. Jadi teringat masa lalu kayak gitu. Oh, berarti orang yang dulu pernah saya saksikan itu adalah orang yang ngerti hukum, orang yang ngerti fikih. Hewan tersebut kalau misalnya sudah kelindas, kelepak-kelepak dan dia nggak tahu dia matinya karena apa, apalagi orang yang ini nggak menyebut nama Allah tadi kan, nah dia statusnya mati. Ayam tadi itu menjadi bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Tapi karena dia ngerti, kemudian dia turun mobil, ayam tersebut diambil dan disembelih. Maka ayam tadi itu menjadi halal. Nah, perkara lanjutannya adalah nanti dia akan berurusan dengan orang yang punya ayam. Nah, gitu. Tinggal nanti disampaikan aja baik-baik, Pak, ayam Bapak tadi nggak sengaja saya tabrak, kemudian mau mati. Kalau misalnya saya biarkan dia mati tanpa disembelih, nanti ayamnya nggak bermanfaat, nggak bisa dimasak. Agar bisa dimasak, saya sembelih. Jadi halal untuk dikonsumsi. Nah, sekarang ayamnya Bapak saya beli berapa gitu. Tinggal nanti dikomunikasikan baik-baik. Itu saya baru paham, oh ternyata orang yang dulu pernah saya saksikan adalah orang yang mengerti fikih. Jadi itu dalam kondisi seperti itu, nanti kalau misalnya suatu hari kalian ngelihat atau kalian yang mengalami, mungkin bisa dipraktekkan ilmunya. Karena kuncinya itu tadi. Hewan tersebut kalau mati tidak dengan sembelih menyebut nama Allah, maka dia masuk kategori hewan bangkai yang haram dimakan. Untuk menghalalkannya sebelum dia meregang nyawa tadi disembelih. Kuncinya satu, hewannya itu belum mati. Itu aja. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lainnya nanti bisa disampaikan di grup Telegram ya, biar nanti kita diskusikan rame-rame di sana. Syukron. Yang belum absen menetap di sini saya absen dengan pertanyaan tentunya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.